come on into you down. It's time to see your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be seen. Sun's come out. Sun's come out. Today down it's time to see your soul again. Whatever may pass and whatever lies before, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Once more, say it together. The sun's come out, yeah, the sun come out. Today down it's time to see your song again. Whatever may pass and whatever may before, let me be seen when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worthy His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. 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 Everybody worship Him. Hallelujah. Oh, I worship Your holy name. I praise Your holy name. Hallelujah. I honor Your holy name. I honor Your holy name. I praise You, Jesus. I worship You. With my tongue I confess Your holy name. With my knee I bow down and worship You, my Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord Jesus. Jesus, I worship You, I worship You. Oh, semua sembah Tuhan, naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Haleluya, kami menyembah, kami sembah, kami menyembah, kami tinggikan. Oh Lord, we worship You, Jesus. Sembah dan puji kitamu, sembah dan puji kita sembah, sembah dan puji kitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Once more everybody say, sembah dan puji kita tamu.
sembah dan puji Roh kita, and as we welcome you, puji Roh kita, tamu Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, kami menyembah, kami tinggikan Tuhan selamanya. Kau yang berdaulat atas hidup ini, Kau yang mengatur segala sesuatu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, tiada yang seperti Engkau, besar dalam kemuliaan, tiada tertandingi Tuhan, tak dapat ku mengerti. How can I imagine, oh Lord, oh I cannot describe what who you are. Oh, beyond my imagine, Lord, when I think about you, Jesus, hallelujah, hallelujah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu, and I sing for joy atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji perhatian ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu, and I sing for joy. Oh, perbuatan-Mu kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Sama-sama kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Ya, sama-sama kita buka Timotius pasal 1 ayat 1. Pertama Timotius pasal 1. Ya. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Baca sama-sama dengan suara yang keras supaya kita dapat dengar. 3 ya. Kepada Timotius, anakku yang besar dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita yang baik. Ya. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dalam ayat pertama, bagian kalimat yang terakhir, 2-3 kalimat terakhir di situ dikatakan dasar pengharapan kita. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Perhatikan di situ. Surat Timotius ini adalah the pastoral letter atau surat penggembalaan, sekaligus the surat kepada spiritual son of Paul the Apostle, sekaligus adalah surat penggembalaan, surat kepada anak rohani, anak didik Rasul Paulus di situ. Kata yang kita sorot adalah, perhatikan di situ, dasar dari baca. Dasar dari pengharapan kita, sama-sama baca 3 ya. Ya, Paulus membuka surat. Dalam surat itu yang pertama ada kepala surat. Ada kepala surat, habis kepala surat kemudian ada salam atau greetings. Kemudian ada isi surat. Setelah isi surat atau badan surat, lalu di bawah ada closing atau penutup. Yang kemarin kita sudah baca itu, belajar penutup atau loipon. Perhatikan di situ, Paulus memulai dengan sebuah pembukaan surat, yaitu digunakan kata dasar pengharapan kita. Paulus membuka surat dan memberikan salam kepada anak rohaninya dengan berkata bahwa Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Kristus menjadi dasar pengharapan kita. Anda perhatikan di situ. Hal yang paling terbesar bagi manusia adalah pertama dasar atau foundation, katakan foundation. Anda perhatikan bentuk fondasi rumah ini bagaimana? Bujur, persegi panjang. Lihat, panjangnya ke timur barat lebih panjang daripada utara selatan. Lihat. Kalau bentuk fondasinya dari sana ke mana? Dari barat ke timur panjang dan utara selatan ini pendek, maka dia harus bangunan rumah bentuknya bagaimana? Timur barat panjang. Seperti bentuk fondasi, demikianlah bangunannya. Bentuk fondasi seperti apa, bangunannya seperti itu. Nah, lihat di situ. Kalau fondasi hidupmu tidak karu-karuan, maka hidupmu juga nggak karu-karuan. Buka dalam 1 Petrus pasal yang ketiga di situ. Tentang batu penjuru. Pertama Petrus pasal yang pertama, kita akan melihat di situ. Pertama Petrus pasal yang kedua. Lihat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipersembahkan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Nah, lihat di situ. Paulus membuka suratnya kepada jemaat, kepada Timotius anak rohaninya, gembala muda di Efesus, dengan sebuah pernyataan, Kristuslah pengharapan kita. The solid foundation, the solid hope is a Christ. There's no biggest hope like a Christian that we have in our life, that who is Jesus Christ. Hebat. Tidak ada pengharapan yang lain yang orang miliki selain pengharapan dalam kekristenan, yaitu pengharapan kepada Kristus, kepada Kristus Yesus.
Pengharapan itulah yang harus engkau bangun. Semua harapan kita. Tidak ada yang dapat memuaskan hasrat seseorang selain Kristus Yesus sendiri. Kan lagunya sudah bilang, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun-turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. There's no peace, there's no hope outside Jesus Christ. Perhatikan di situ, harapan membuat orang-orang itu tetap hidup. Pengharapan kita, kepada siapa kita bertumpu, kepada siapa kita berharap. Semua harapan yang dibangun oleh manusia kepada sesuatu di luar Kristus adalah sia-sia. Itulah sebabnya dibahasakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima. Satu orang tolong baca dengan suara yang keras supaya orang di samping bisa dengar, bisa baca lalu menguatkan yang lain. Baca di situ. Yang sudah dapat boleh baca. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, lihat situ. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena itu our solid hope, our solid foundation is a Christ, only God. There's no other. There's no one can restore our situation better than God. Tidak ada orang yang dapat mengerti, memulihkan kita selebih baik daripada Tuhan. Harus diingat itu. Dibahasakan juga di dalam Mazmur 100, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Bahwa demikianlah orang fasik, dia seperti sekam yang ditiup oleh angin. There's no quality. There's no value. Tidak ada kualitas, tidak ada nilai. Empty, kosong. Suatu saat ujian atas pengharapan kita, ujian atas dasar hidup kita itu akan ada lewat ujian, lewat peristiwa hidup yang saudara dan saya alami, yang akan Anda alami. Peristiwa hidup itulah yang akan membuat Anda, apakah Anda bertahan, apakah Anda kuat, ataukah Anda hancur. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal, lihat di situ tentang dasar itu. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, maka dia seperti rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh, yang kokoh. Yesus menggunakan analogi batu karang. Batu karang itu berbicara tentang foundation, our solid foundation. Dasar dari iman percaya kita adalah Kristus Yesus. Dasar dari iman kita bertumpu, berangkat, berawal dari pengakuan kita, our confession to Jesus Christ. Itu sebabnya dalam Matius 16 ayat 8 berkata bahwa Yesus berkata, Petrus berkata, menurut kamu siapa aku? Lalu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan sidangku. Artinya pengakuan Petrus itu bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan dia adalah batu karang kehidupan kita. Lihat di situ. Foundation. Dasar dari kehidupan kita adalah Kristus. Dasar itu akan teruji. Lalu dia berkata kemudian lagi, tetapi siapa yang mendengarkan perkataanku, perkataan Yesus, sabda Yesus, firman Yesus, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus sampaikan, yang mendengar tapi tidak melakukan, dia akan seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Tiba-tiba datang bencana dan malapetaka. Itu peristiwa hidup. Momentum hidup itu akan datang dan menguji siapa saja. Bahkan sampai titik nadir hidup. Akan menguji. Dari situ baru akan kelihatan kamu itu siapa.
Dari situ akan kelihatan, oh iya kamu tuh begini. Akan menguji hidup kita. Apakah fondasi hidupmu kuat? Dalam ayat yang lain, dalam Korintus dijelaskan bahwa benda-benda berharga itu, yang mulia itu emas dipakai dalam pembangunan. Emas itu bukan berbicara tentang hiasan, tapi bagaimana kualitas seseorang yang dimurnikan. Tapi yang untuk dibangun pembangunan, kalau yang dipakai, yang dibangun dalam hidupmu, engkau menaruh semak belukar. Itu orang bilang bush itu semak, rumput kering alang-alang, maka dengan cepat dia akan terbakar. Karena itu yakinkan dirimu. There's a Christ in my life as my foundation. The living stone. Kristus adalah dasar dari pengharapan kita, iman kita. Objek dari ibadah kita. Objek dari ibadah, dari penyembahan kita. Itu Kristus, tidak boleh bergeser. Nah, kalau fondasi itu tidak kuat, gempa bumi datang, peristiwa-peristiwa hidup, bahkan sampai peristiwa hidup yang membuat manusia rapuh, hancur karena tidak ada dasar, itu akan terkuak. Oh ya, fondasinya nggak kuat, nggak punya nilai, nggak punya karakter. Lihat, ada banyak orang yang bisa melewati ujian hidup dengan baik. Anda perhatikan yang pertama, Yusuf. Yusuf itu dicobai dia. Dicobai dengan tante Potifar. Tante Potifar itu ganjen, genit. Yusuf dicobai tiap hari. Yusuf kan tinggal di rumah tante Potifar tiap hari. Tapi karena Yusuf sudah punya karakter yang kuat, stronger karakter, stronger foundation, dan fear to God. Memiliki spirit, memiliki roh, attitude yang takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Semua kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita punya karakter yang kuat, punya roh yang kuat, nah bisa jatuh, pasti lari. Berbeda dengan Simpson. Rapuh. Pertama lihat, jelalatan. Perempuan di Timna, paksa bapaknya kawin. Ditolak kawin dengan Delila. Anda bayangkan, lihat, the ending life of Simpson. Simpson apa Samson? Nah, lihat, adalah, Anda perhatikan di situ, menjadi seorang pelawak. Anda temukan satu-satunya Nabi Allah, Hakim Allah. Dia hakim ya, pemerintah. Yang akhir hidupnya itu lucu. Yang akhir hidupnya itu ditertawakan orang. Dipanggil, disuruh melawak. Bayangkan satu kota itu orang fasik, unbeliever yang tidak percaya. They never believe to God. Mereka nggak percaya Allah, nggak percaya Tuhan. Mereka panggil seorang yang jadi pemimpin, seorang yang diurapi, yang nasir, yang sebelumnya dipakai oleh Allah dengan luar biasa. Tapi di ending life, he is a clown. You know about the clown? Padut. What's the job of clown? Make the people happy with their jokes. Membuat orang lain tertawa. Make others people louder with their joke, with their guyonan, segala macam. Lihat di situ. Padahal mungkin mereka nggak bahagia, tapi dipanggil. Itu karena mereka nggak punya stronger karakter. There's no value, there's no foundation. Karena itu perhatikan. Yang membuat engkau sukses dan berhasil cuman satu. Put Christ in your heart, Christ in your soul, put Christ in your mind. Have a spirit fear to God that make you'll be successful in your life. Perhatikan. Berbeda.
Karena itu kita harus menjadikan Kristus menjadi solid foundation. Paulus membuka suratnya ini dengan sebuah pernyataan yang luar biasa sekali. Kristus, Yesus, dasar pengharapan kita. The foundation of hope. Kristus dasar dari semua pengharapan kita. Kalau Kristus bukan dasar dari pengharapan kita, maka harapan kita akan seperti harapan di siang bolong. Seperti pungguk merindukan bulan. Harapan yang sia-sia. Tapi karena Kristus yang menjadi dasar dari pengharapan kita, maka semua harapan itu akan terpenuhi. If you keep stay in Him, abide in Him, submission and obey to Him. Is the key. Itu kunci. Di luar Kristus kita nggak bisa apa. Mungkin kita bisa begini, begini dan begitu. Iya. Ingat, the successful according the world described for us. Kesuksesan menurut dunia dijelaskan bagi kita. Menurut dunia adalah have much more money, banyak uang, success, have authority, kaya, rich. Anda punya mobil, the luxury car, the luxury house, and everything that you want in your life, you will get it. Anda bisa dapat. Itu kesuksesan menurut dunia. Suatu saat Yesus itu berjumpa dengan murid-murid. Yesus mengajar murid-murid, datanglah seorang anak muda. Dia bilang, Tuhan aku sudah melakukan ini, Tuhan aku sudah melakukan itu. Tuhan cuma bilang satu. Jika kamu ingin sempurna, if you want to be perfect, katakan dengan saya, teleios. Kata teleios itu artinya sempurna. Pergilah, jual hartamu, and then back and follow me. Hatinya menjadi gundah karena banyak hartanya. Itulah sebabnya ayat Alkitab berkata, tertulis bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kata berada, bukan tidak boleh punya harta, boleh. Tapi kalau harta hati kita terpikat kepada harta dan bukan Kristus sebagai dasar hidup, cilaka kita. Bukan tidak boleh. Kita harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan. Dan kalau Tuhan berkati kita melimpah, harta itu tidak mengikat hati kita, pikiran kita, fokus kita. Tuhan berkata, hari ini jika nyawamu diambil, apa arti semua harta? Coba Anda bayangkan. Anda bisa buktikan bahwa ada orang mati, dia bawa seluruh hartanya. Dalam jangka 1 minggu dalam rumah tangga dan keluarga siapapun, pakaiannya akan dipakai oleh orang lain. Iya kan? Barang-barangnya akan dipakai oleh orang lain, oleh anak, oleh siapa. Memori itu bertahan sebentar tentang orang yang mati. Mungkin istrinya juga akan dikawini oleh orang lain. Ya memang fakta ada. Suami meninggal, istri bisa kawin baru. Istri meninggal, suami bisa kawin baru. Itu the real life. Tapi nggak pernah orang mati bawa seluruh hartanya. Nah itu menggambarkan bahwa betapa fananya hidup ini. Corona baru berapa bulan ini membuat orang puyeng. Seperti kita di jab gitu, puyeng, pusing. Iya kan? Corona membuat orang pusing. Ada yang masih berleha-leha, masih santai dengan hidupnya. Kemudian ada sebagian orang yang bijaksana, yang memaknai wabah corona ini sebagai sebuah momen dari dalam badai. Allah berfirman kepada Ayub. Sebuah momen, sebuah peristiwa hidup
Yang harus kita pahami untuk apa? Kembali lagi. Who is my foundation? Is a Christ or not? Siapa fondasi hidup saya hari ini? Sebab jikalau Yesus yang bertakhta, memerintah dalam hati, dalam pikiran, dalam jiwa, suddenly comes storm, problems, struggle, ya kan? We keep stronger. Baca di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Satu yang sudah dapat baca dengan suara yang keras. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan Tuhan. Ya, lihat di situ. Terjemahan King James-nya berkata, "Finally be strong in the Lord and His mighty power. Loipon en dunamos." Finally, karena akhir dari seluruh perjalanan hidup ini adalah Anda tetap kuat. Keep inside Christ. Keep stand about Him. Itu sebabnya dia berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Akhir dari perjalanan hidup ini, Anda bilang, you sukses enggak? Kesuksesan bagi kita adalah mentaati kehendak Allah. Buka di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Yang sudah dapat boleh baca. 2 Korintus pasal 5. Baca sama-sama. Baca dengan sama-sama suara keras. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-9. Ya, 3 ya. Kami berkenan kepadanya. Iya, kan tadi saya bilang the world describe for us what is the successful. Itu berbeda. It's a very different that the Bible tell to us about the success. Lihat, kesuksesan bagi kita adalah mentaati perintah dan kehendak Allah dalam hidup ini. Obey to the will of God. Submit to the will of God. Di situ dikatakan akhir dari kehidupan. Tadi kemarin saya jelaskan tentang loipon, itu adalah kesimpulan dari seluruh perjalanan hidup kita, that we can stand. Akhir dari seluruh perjalanan hidup kita, apakah kita tetap berdiri? Karena Alkitab berkata ada orang yang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Memulai pelayanan dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Hancur pula. Orang memulai pelayanan bertumbuh dalam kasih karunia. Setelah itu jatuh, hancur semua, berantakan. Dan itu ada, saya lihat, saya saksikan. Adik saya sendiri kan ngalamin, coba lihat. Pelayanan bertumbuh, tapi setelah jatuh, moral rusak, jatuh, hancur semua, berantakan. Nah itu maksud saya. Contoh itu menjadi teladan. Take this example and learn from it. Ambil contoh dan belajar dari itu. Jikalau seseorang tidak meletakkan fondasi Kristus itu dalam hidupnya, maka seluruh pengharapan dia itu sia-sia. Paulus menjelaskan yang pertama, membuka salam greetings kepada anaknya ini, Timotius, gembala muda di Efesus ini, dengan menjelaskan bahwa dari Paulus Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita, our solid foundation of hope is Jesus Christ. Itulah sebabnya hebat. Coba Anda bayangkan, kalau Yesus tidak pernah jadi dasar kita, maka doa kita semua sia-sia. Kita nggak bisa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, iya kan? Nggak bisa mengharapkan, doa kita nggak dijawab karena memang dia bukan solid foundation. Tapi karena Yesus adalah solid foundation in our Christian life, maka seluruh perkataannya, seluruh firman-Nya menjadi dasar bagi kita.
Kristus adalah dasar hidup. Tidak boleh tidak. Dalam perjalanan hidup kita, membangun bait rohani, rumah Kristen kita, rumah hidup kita. Entah rumahmu model apa, ndak urus. Anda mau bangun rumah tingkat 2, kehidupanmu terserah. Tapi yakin, dasar hidup kita itu kuat. Selalu terulang dalam sejarah bahwa dasar hidup Kristen pertobatan. Lihat, Allah selalu mengguncang orang-orang lewat peristiwa sejarah. Supaya back to the foundation. Perhatikan, virus corona ini bring us back to the basic. Coba Anda perhatikan, bahwa kita kembali ke dasar. Apa dasar? The principle, first principle of healthy. First value of healthy. Apa Anda perhatikan? Prinsip dasar kesehatan apa? Pertama, wash your hand. Itu prinsip dasar kesehatan. Zaman dulu orang operasi, zaman dulu sekali orang nggak punya pengertian. Zaman dulu orang kalau habis operasi itu mereka cuci tangan dalam wadah air itu, di situ virus itu. Tapi hari ini pengertian semakin maju, orang cuci tangan itu dengan air yang mengalir. Supaya virus itu nggak nempel. Itu prinsip dasar kesehatan. Yang pertama, mandi, cuci tangan. Itu prinsip dasar sehat. Siapa yang mau praktek, besok praktek. Coba enggak mandi barang 3 hari. 1 hari aja kita sudah gerah. Apalagi 3 hari. Nah, orang kampung saya bilang itu bau sengir. Nah, bau sengir. Bau pesing. Lihat. Kristus adalah dasar hidup kita. Paulus membuka surat dengan sebuah penegasan yang hebat. Karena itu yakin Kristus dasar hidup. Peristiwa-peristiwa akan menguji apakah rumah yang kau bangun itu kokoh, kuat apa enggak. Value yang membuat jadi dasar buat hidupmu itu Anda punya value. Katakan, saya punya nilai. Nah, kalau Anda punya nilai, saya tanya, what's your value? What's your value? What is your value? Just 1 point. What is your value? Hah? Kamu punya nilai apa? Honesty, jujur, murah hati, rendah hati, takut Tuhan, atau apa? Itu nilai. Apa? Nanti lewat. What is your value? Honestly. Apa jadi nilaimu? Tidak sombong. Ya, harus mulai ya. Risna. What is your value? Dengar-dengaran. Oke. Jo. Diam. Tak selamanya diam itu emang sedap, mantap. Siapa? Ilu. Baik. Baik ya. Buat siapa? For your own self, for others people. Oh, there's people around you. Harry. Nggak ada, kamu punya nilai. Nggak ada sama sekali. Wah, luar biasa ya. Kenapa nggak ada? Oh, jangan. Karena sekarang kan kamu apa rajin, jujur, apa dengan what is your value? Nggak tahu. Yang kamu imani, yang kamu lakukan, yang kamu sering lakukan, dan itu kamu praktek dalam hidup. Misalnya kamu baik, kamu nggak bohong, apa itu value? Nggak tahu. Siapa? Aku katakan Tuhan, iya suara jelas, keras begitu. Bagus. Rendah hati. Wah, bagus. Rajin berdoa. Mengalah ya.
Mbak Yuli, ya lewat. Ini apa jadi value? Hah? Oh, sesuatu. Ingat, value itu seperangkat gagasan, ide, nilai yang kamu anut dalam diri kamu, yang kamu praktekkan, kamu bertahan, dan itu membuat kamu, misalnya nilaimu itu adalah jujur. Maka kamu akan benci kalau orang udah jujur sama kamu. Kamu rendah hati, kamu mengalah setiap ada orang bikin, dan nilai itu kuat dalam kamu. Nah itu nilai. Nah itu perhatikan. Saya punya nilai, orang gak bisa beli saya dengan uang. Supaya pesan yang saya sampaikan, orang bisa undang saya khotbah banyak, bisa. Tapi mereka mau saya merubah pesan saya. Merubah pesan yang saya sampaikan. Khotbah yang bagus, supaya mengajak orang tertawalah, kemakmuran lah. Iya kan. Makanya orang tidak berani ngundang, takut jemaat kabur. Ya, khotbah seperti saya, Hardi Corona, diam, tenang. Nah, bukan seperti itu. Khotbah itu menjelaskan tentang pesan utama. The main message of gospel is Jesus Christ. Just enough. Nggak ada lagi, perhatikan. Nah itu lihat. Jadi dasar dari harapan kita kembali lagi adalah Kristus Yesus. Dasar hidup adalah Yesus. Dasar Anda hidup, Anda melakukan apapun. Orang Israel itu dasar hidup mereka adalah Allah. Orang Israel, segala sesuatu coba Anda cari. Nanti besok kita belajar tentang bagaimana the daily life of Israel, of Jews. Lihat di situ. Sampai mereka tulis, pergilah engkau perkataan Allah di tempat tidur, tuliskanlah itu pada loh batu, pada ambang pintu rumah, ikat pada tanganmu, pada jidat. Sampai mereka taruh di situ tuh mezusit di sini. Iya. Semua sampai mereka ikat di tangan Torah. 24 jam itu Tuhan Allah itu jadi ininya mereka, teologi mereka. Jadi hidup terminologi orang Israel itu. Makanya mereka punya syahadat. Kita baca berulang-ulang. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim Eka. Terus diulang lagi. Shema Israel, Adonai Elohim, Shema Israel, Adonai Elohim Eka. Dia tunduk terus, Shema Israel, berulang-ulang terus, bahkan kadang-kadang dia pakai tasbih itu. Nah itu. Jadi God, Allah itu yang menjadi foundation, menjadi ideologi. Katakan, ideologi saya adalah Allah. Ideologi saya adalah Allah. Kristus, Tuhan Allah harus mewarnai seluruh hidup kita. Kita belajar banyak, harus belajar tentang ilmu, tentang segala pengetahuan, all knowledge. Perhatikan, tapi semua knowledge dan pengetahuan itu akan tunduk hanya kepada Kristus Yesus dan kebenarannya. Karena Yohanes 8 ayat 32 berkata, if you know about the truth make you free. Who is the truth? The truth is not things, but the truth is the personalities of Christ. Personality of Christ, the person of Christ, pribadi Yesus, bukan things ya, bukan benda. Kebenaran bukan benda. Kebenaran itu bukan bisa dijelaskan dengan kata-kata, describe by words, enggak. Tapi kebenaran itu Yesus, Anda bisa bersekutu, Anda bisa memuji. Kebenaran itu memerdekakan, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Misalnya kalau Tibor bisa belajar untuk melupakan, mengampuni orang yang menganiaya kamu dulu, melepaskan pengampunan, you will be free. Kamu akan bebas, sembuh dari sakit, akan menjadi orang yang merdeka. Karena kamu tidak lagi diperbudak dengan rasa salah, rasa dendam, marah, enggak. Karena Yesus sudah menanggung kamu. Tuhan bilang mengampuni. Kalau kamu mengampuni, kamu jadi orang hebat. Nah lihat, itu jadi solid foundation orang Israel.
Itu dia. Anda perhatikan, saudara-saudara sepupu, saudara-saudara tiri ya, saudara sepupu itu, mereka satu hari 5 waktu. Orang Israel juga begitu, dia sholat. Tunduk bangun. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Eloheinu Echad. Shema Israel Adonai Elohim Shema Israel Adonai Eloheinu. Tulis syahadat orang Israel, cari di YouTube. Begini terus. Tiap hari. Dasar. Jadi orang Israel punya ideologi, seperangkat ide, seperangkat gagasan. Nah, ide kita itu Tuhan yang mewarnai, biarlah Kristus mewarnai pikiran, tindakan, dan perbuatan kita. Kalau Anda masih muda-muda ini, ada Tuhan Yesus dalam hidup Anda punya pekerjaan pasti akan berhasil. Jangan berpikir yang lain. Bentar lagi kan Anda akan bekerja, entah magang dan lain sebagainya. Taruhlah Tuhan Yesus di sini, di pikiran pekerjaan Anda. Tuhan akan kasih hikmah, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan mengkoneksikan Anda dengan hal-hal yang Anda pahami. Jika satu Anda dengar-dengaran, takut akan Tuhan. Anda sudah ada banyak bukti kan? Daniel, dia takut akan Tuhan enggak? Dia minta kepada Tuhan, Tuhan berikan dia roh untuk mengartikan mimpi kan? Sadrak, Mesak, Abednego, Hananya, Misael, Asaria, mereka memiliki roh yang luar biasa. Mereka lebih pandai dari orang-orang yang ada. Alkitab berkata excellent of spirit. Lihat di situ. Jangan jadikan masih muda-muda. Jangan pernah berpikir untuk mengejar kesuksesan dalam hidup. Kesuksesan Anda mau jadi orang kaya begini. Tidak. Cari Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Soal makan minum sudah Tuhan tambahkan nanti. Anda akan bekerja dan lain. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Masih muda tapi punya hanya mimpimu sebatas kawin dengan janda kaya. It's a very sadness. Iya kan? Punya mimpi hanya sebatas itu. Nah, karena itu mari jadikan Yesus Tuhan Allah sebagai ideologi kita, sebagai dasar fondasi kita. Karena ideologi kita yang adalah Kristus Yesus adalah Allah itu akan mewarnai seluruh pengambilan keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan kita dalam hidup. Dalam hidup ini. Apakah hidupmu hanya sebatas satu sukses dan bekerja, lalu punya motor Kawasaki Ninja? Iya, tidak seperti itu kan? Anda akan tetap hidup. Pikirkan bagaimana Anda akan bekerja, lalu hidup, lalu menjalani hari-hari hidupmu. Anda akan menikah, kemudian akan membesarkan anak-anak Anda. Apa warisan, apa heritage, apa legacy yang Anda akan wariskan kepada, apa nilai yang Anda akan bagi kepada anak-anak Anda, apa pengalaman Anda. Saya akan menceritakan bagi anak saya bagaimana pengalaman, bagaimana kasih, bagaimana saya mengalami Tuhan, bagaimana dalam pelayanan susah. Tapi pemeliharaan Allah luar biasa. Dalam wabah corona ada berkat-berkat yang Tuhan kirim lewat raven, spiritual raven. Nah, burung gagak rohani Tuhan pelihara kita. Nah, itu pengalaman rohani, nanti Anda akan ceritakan itu. Karena itu pegang baik-baik. Jadikan Yesus dasar pengharapan kita. Tidak ada dasar yang lain. Satu-satunya dasar kita adalah Kristus Yesus. Ada lagu Yesus, kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan janji-Mu. Nah, biarlah itu menjadi kekuatan bagi kita. Tidak ada dasar yang lain dalam dunia ini, cuma dasar Yesus Kristus Tuhan. Let's we pray. Mari kita berdoa. Kami bersyukur
kembali lagi menegaskan nilai-nilai dalam hidup kami Tuhan. Paulus menyeberangkan nilai yang luar biasa kepada Timotius, yaitu Jesus Christ is the solid hope, the solid foundation of the Christian's life. Kristus adalah dasar hidup kami, tidak berubah. Suatu saat ada momen peristiwa hidup yang datang, tetapi ketiga peristiwa hidup datang, kokoh iman kami, kokoh pengharapan kami, bahwa kami tetap percaya dan memiliki pengharapan yang tidak berubah, yaitu kepada Kristus Yesus. Kami percaya bahwa providensia Allah memelihara kehidupan kami bahkan di tengah-tengah kesukaran hidup, jauh melampaui apa yang sendiri kami pikirkan. Ajar kami bahkan anak-anak beberapa waktu ke depan nanti mereka akan membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan dalam hidup mereka untuk bekerja, untuk magang. Biarlah Tuhan mereka mengambil waktu untuk berdoa, untuk bertanya apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Biarlah mereka mengenal Allah, mendengar suaramu dalam hidup mereka. Dan mereka membuat keputusan-keputusan yang tepat dengan tuntunan Roh Allah yang kudus. Sehingga pilihan-pilihan yang mereka buat adalah sesuai dengan apa yang Kau mau. Dan Tuhan pilihan itu karena apa yang Kau mau, maka pilihan itu yang Kau akan memberikan kekuatan, kasih karunia dan jalan keluar. Terima kasih pertolongan mereka datang daripada Tuhan yang menjadikan langit, bahkan pertolongan setiap kita. Di dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman yang kami belajar malam hari ini. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami, karena kami percaya Tuhan. Apa yang Kau katakan, if we know about the truth shall make we free. Jika kami mengenal kebenaran, yaitu the personality of Christ, kami menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas, pribadi yang dimerdekakan. Pengertian kami, sikap kami, attitude kami, cara pandang kami akan berubah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di malam hari ini. Terpuji nama Tuhan. Segala puji dan segala hormat bagi Engkau, karena Engkau sendirilah yang punya kemuliaan itu. Tidak ada seorang hamba Tuhan, pendeta siapapun, manusia yang pantas untuk menerima kemuliaan bagi dirinya sendiri. Hanya Engkau Tuhan. Terpuji nama Yesus, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.